Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujono di segmen obrolan kandang sapi. Untuk pertama kalinya media Jolo 3 akan mengobrol-ngobrol dengan seorang tokoh pemuda yang menurut saya dan sebagian besar masyarakat Jolo 3 ini cukup menginspirasi. Nah, untuk itu sebelumnya ya Mas Haji ya kan? Memperkenalkan terlebih dahulu. Iya, oke. Kenalannya panjang atau pendek? Panjang lebar aja. Panjang lebar. Berarti apa kalau panjang lebar itu? Apa itu? Rumus apa itu? Kali L. Oke, langsung ya berarti. Langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Aji, warga asli Jolo 3 sih. Dah itu Pak. Asli Jolo 3? Asli Jolo 3. Asli Jolo 3. Lahir di sini, sekolah di sini, gede di sini, dan sekarang mulai tua juga masih di sini. Masih di sini. Tapi udah apa? Oh, belum. belum menikah ya? Belum. Ya, gimana ya? Masih pencarian ya, Mas? Pencarian ya bisa dibilang gitu sih. Cuma intinya udah ada, cuman belum nikah aja. Oh, belum nikah, berarti berhenti. Ini. Iya. Ini sehari-hari masih sibuk ngapain nih Mas Haji? Sehari-harinya sekarang alhamdulillah sih udah kerja, cuman masih belum apa ya istilahnya ya, belum kerja yang benar-benar kerja gitu, masih ya apalah istilahnya ya, kesana kesini gitu, nyari yang baik tapi belum ketemu. Tapi kalau saya lihat ya kemarin ini kan Mas Haji kan mempunyai usaha di kuliner itu. Oh iya, kemarin sempat nyoba, cuman ya kadang ada up and down-nya lah, ada naik turunnya lah. Ini pas kebetulan usahanya kok kurang jalan, akhirnya cari alternatif lain kan gitu. Masih muda tapi sudah mencoba berwirausaha ya Mas ya? Iya, gitu. Ya kan? Nah gini, kan terkadang ini para pemuda ya, kan pinginnya ini apalagi di era yang sekarang, pinginnya ini yang instan Mas, instan secara kerja, terusan pinginnya itu kan berpenghasilan tinggi, tapi dalam keadaan kerja yang mungkin yang santai atau yang nyaman itu gimana ini Mas? Sebenarnya itu kan kita balik lagi ke kita kan, kalau manusia itu dibagi beberapa generasi ya, ada generasi Y atau milenial, terus ada generasi Z. Nah, generasi Z ini yang lahir antara 97 ke atas nih, 97 98 itu udah generasi Z. Nah, kalau yang saya itu generasi Y atau milenial. Nah, kalau yang generasi Z atau generasi sekarang ini emang sih segala sesuatunya itu pengennya yang cepet, yang instan, tanpa kayak apa ya, mementingkan proses gitu loh. Nggak kayak apa sih istilahnya, pinginnya cepet enaknya gitu, karena sudah terfasilitasi semuanya. Beda sama zaman kita dulu. Kita kan saya SD, saya SMP ya, saya bareng dulu kayak gimana aja, berangkat sekolah jalan kaki gitu toh. Sekarang ada nggak? Sekarang diantar, dijemput kayak gitu toh. Itu kan berarti nggak ada prosesnya toh. Iya nggak sih? Nah, jadi mungkin kayak gitu. Jadi dari kecil itu kan dididik mandiri ya Mas ya? Banget. Kemudian terdampak atau berdampak ketika sudah menginjak dewasa gitu ya Mas ya? Iya, benar. Berarti pendidikan karakter itu dari lingkungan terkecil ya, itu keluarga. Iya. Nah itu berarti kan gini ya Mas ya? Apa yang mendorong Mas Haji ya ingin berusaha itu Mas? Padahal kebanyakan mungkin dari sepantaran kita kan nggak berani mencoba gitu loh. Malu ya gengsi ya? Ya mungkin. Ya kenapa kok mau berusaha mencoba untuk diperuntukkan itu gitu Iya. Otomatis ada dua alasan, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternalnya itu karena waktu itu nyari kerjaan susah sekali. Jadi waktu habis lulus kuliah itu ngelamar ke sana ke sini sampai keluar kota kemana itu
susah banget. Nah akhirnya gimana coba aja iseng-iseng bikin kayak gitu, kebetulan kok suka masak juga lah, akhirnya ya udah coba aja. Cuman emang mungkin aku nggak bilang itu gagal ya, aku nggak bilang itu gagal, maksudnya cuman belum berhasil aja dan belum nemu waktu yang tepat aja gitu sih. Lah itu faktornya ada dua itu. Ya apalagi kan startup ya mas, Iya. usaha merintis itu kan kendala terbesarnya itu kan mengawali mas, ya kan, mengawali itu kan yang namanya pengalaman kan belum ada, ya kan, Istilahnya babat 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 sendiri. babat sendiri berarti berusaha. Iya. Amazing ini. Iya. Nah akhir-akhir ini ya mas ya, kan di media mungkin dari media televisi atau dan sebagainya ini kan masih marak terjadinya bullying mas. Bullying. Oke. Gini, kalau pandangan dari Mas Haji ini, bullying itu intinya itu apa ini mas maknanya dari Bullying itu kalau misalnya kita telisik lagi itu kita apa ya istilahnya, terkenal di Indonesia, kita kenal bullying itu kan beberapa tahun terakhir toh. ya. Tapi aslinya kan itu bullying itu dari tahun 1973 kalau nggak salah, berarti itu udah lama banget bullying. Nah bullying itu kan berasal dari kata gertak atau penggertakan. Jadi orang yang melakukan bullying itu tuh orang yang senang ketika melihat orang merasa depresi, orang merasa tertekan, orang merasa nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Lah si pelaku ini tuh malah senang banget kalau misalnya bullyingnya itu berarti aku sukses nih bully dia. Nah kayak gitu. Jadi bullying itu lebih ke ada tiga apa istilahnya ya, 3 jenis bullying. Yang pertama secara fisik, jadi kita bisa kayak nempeleng, mansal atau apa itu bullying secara fisik. Lah terus ada juga yang secara verbal, secara omongan, caci maki. Nah caci maki kayak iya cie atau apa. Mungkin kalau di zaman kita dulu itu biasa banget ya. Nah gitu mas. Tapi kalau sekarang itu katanya bisa kayak merusak mental dan lain sebagainya. Gara-gara itu. Kalau terus ada satu lagi nih, berarti kan ada tadi pertama fisik, kedua verbal, ketiga itu berarti cyberbullying itu lebih ke internet sih. Kayak komen-komen netizen apa yang negatif itu. Nah itu bisa apa ya istilahnya ya, ngancurin mental seseorang. Ya kan gini, katakanlah contoh ya mas ya, saya sebagai pelaku bullying ya, itu kalau dari pandangan mas Haji itu ya, motivasi saya membuli itu apa sih mas? Nah itu balik lagi, karena ketika kok kita bisa berhasil membuat mental orang down, itu tuh kita ada kepuasan tersendiri. Mungkin masnya ada masalah di rumah, sering dimarahin orang tua, atau punya lingkungan rumah yang kayak misalnya broken home atau apa, itu pelampiasannya kemana? Ya ngelihat orang yang merasa lebih lemah, oh ini kok gak punya temen nih, atau ini apa nih kayak gitu, yang sekiranya itu bisa dicecar, ya udah pasti bakal melakukan bullying itu. Berarti dampaknya itu sangat luar biasa negatif. Luar biasa negatif banget, bahkan ada yang sampai bunuh diri, depresi, stres, kayak mengurung diri, antisosial kayak gitu ya. Apa istilahnya, korban bullying itu kan biasanya itu malah tertutup sama keluarganya. Misalnya saya korban bullying nih, saya dibully sama teman-teman sekolah gitu ya, saya nggak mungkin kok bilang sama orang tua, Bu aku di sekolah diperlakukan begini-begini, itu pasti nggak akan ngomong kayak gitu. Mereka bakal lebih diem dan akhirnya mereka si korban bullying ini yang tadinya mungkin ekstrovert atau mungkin pede sama orang, itu tuh jadinya kayak menutup diri, kayak lebih ke malu, lebih ke antisosial, merasa lebih nyaman kalau misalnya di rumah kayak gitu. Ada juga yang mungkin saking, kan balik lagi ya, orang itu kan ketika ada masalah itu kan berarti ada, kalau aku sendiri tahunya berarti ada 2 cara. Yang pertama berarti emotional focus coping, yang kedua itu berarti problem focus coping. Lah kalau misalnya problem focus coping itu berarti misalnya dapat masalah, ya udah fokus aja ke masalahnya itu sampai selesai. Lah kalau misalnya yang satu lagi emotional focus coping, hari ini lagi bete nih, lagi kesel banget, ya udah gimana caranya kita mengendalikan emosi kita itu biar stabil gitu. Jadi pengendaliannya ada di diri sendiri. Nah kan dari pengendalian dari sendiri, nah ini kan kalau dilihat kan dari pelakunya itu kan paling dominan itu kan anak kecil mas. Ya itu
berarti dari mungkin dari orang tua atau guru di sekolah itu gimana ya, berarti mendidiknya itu harus seperti apa itu Mas? Gimana ya? Soalnya balik lagi ini kayak tadi, kalau kita kan generasi sekarang itu beda sama generasi kita dulu ya. Nah kalau sekarang dikerasin nggak bisa, ya toh? Ya. Dikerasin nggak bisa, dialusin juga sebenarnya nggak boleh. Kalau terlalu halus banget kayak gitu tuh kan susah juga ya. Jadi kita sebagai misalnya kita yang kayak teman-temanku yang guru ngadepin murid sekarang sama kok waktu dia jadi murid itu pasti beda banget caranya. Kita kayak misal kita pakai dulu waktu aku SMP buku panjang tag kayak gitu nggak masalah, rambut panjang kita dipotong di lapangan dong dulu. Kalau sekarang malah dituntut gurunya. Pernah dengar berita itu kan? Iya. Nah itu jadinya tuh mendidik. Makanya sekarang itu kalau nggak salah sekarang pendidikan itu pendidikan karakter ya. Kalau di kurikulum sekolah itu Iya, ada. beda kan Iya. daripada dulu. Nah itu sih. Dari kan berarti mungkin yang pertama harus itu ya Mas, fokusnya itu kan dari pendidikan karakter itu ya Mas. Karakter. Nah karakter tersempit atau pertama itu adalah keluarga. Gimana caranya keluarga ini membimbing buah hatinya atau anaknya itu supaya jadi orang yang lebih peduli sama lingkungan. Kayak misalnya ya itu balik lagi gimana caranya untuk tidak bersifat arogan atau seenaknya sendiri. Kadang di rumah udah dimanjakan, segala fasilitas diberikan. Nah itu yang akhirnya membuat generasi sekarang sama dulu bedanya banget. Berarti Iya. luar biasa. Iya. Yang sekarang itu ya lebih ke itu aja sih Mas. Kalau aku sih sekarang ya rasanya lebih ke bisa berdamai sama diri sendiri dulu aja sih. Kalau yang udah kita gini loh. Iya. Masnya gini pasti tertekan loh kalau ditanya kapan nikah. Iya. Lah itu pasti tertekan sekali karena baik lagi. Tapi kalau misalnya udah biasa dengan pertanyaan kayak gitu, tadi kan kita udah emosional fokus coping nih, Ya, udah bisa berdamai sama diri sendiri. Lah itu sih kuncinya di situ. Berarti kuncinya itu pertama pengendalian emosionalnya, terus yang tapi enggak kayak gitu juga sih, karena kan setiap orang itu kan tingkat emosinya beda-beda ya. Maksudnya hari ini kita lagi katakanlah nggak enak di rumah dan apa, terus ketemu sama temen delek kok kalau udah dekat kan kalau ngomong nggak pakai mikir ya. Iya. Ya nggak sih. Lah itu yang bikin sering kadang jadi males nongkrong atau apa, kayak aku sendiri lebih ke ya udah di rumah tok kalau pas lagi apa, karena itu males kayak dengar dapat pertanyaan-pertanyaan yang nggak pengen didengar gitu sih. Kalau tidak salah itu kan mempengaruhi jangka panjangnya ya Mas ya. Banget. Jadinya kayak yang dulunya misalnya orangnya kok lebih senang aware ketemu sama banyak orang, lebih senang apa ya istilahnya bersosialisasi gitulah ya. Ketika kok setiap saat setiap ketemu kok dia jadi bahan bullying terus. Misalnya teman-teman sih di sini nih kayak setiap kali kumpul pasti jadi bulan-bulanan teman-temannya kan, ya kan ada satu titik atau satu masa yang kayak udah malas, aku nggak mau temenan lagi sama mereka. Kayak gitu nggak sih? Apa itu apa Pak? Tapi kayak gitu sih rata-rata. Itu lah gitu Mas. Jadi kalau dari Mas Haji ya, itu kan nanti biar ya Mas kan yang pertama yang tadi dikatakan Mas itu kan fokus emosionalnya, ya kan mungkin yang pengendaliannya, yang penting kan dari internal dulu ya Mas ya. Berarti dari eksternalnya Mas, ya kan berarti dari maksudnya dari keluarga. Ya Mas, Yuji, begitu diucap tuh karena cukup ngapi. Berarti gimana Mas? Kalau aku sih menanggapinya gini, kita kan punya dua mata, dua telinga nih, punya satu mulut juga, punya dua tangan. Kita kan nggak bisa ngontrol orang mau ngomong apa. Kita misal ada orang ngomong langsung tutup mulutnya gitu kan nggak mungkin. Ada banyak orang tau. Banyak bisa kita tutup, kita lakuin apa? Ya tutup mata, tutup telinga. Ada hal-hal yang perlu kita kayak misal itu masukan atau apa istilahnya diolah sama kita, itu kritikan, nggak apa-apa dijadiin kayak acuan kita lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kok kata-katanya itu bukan kritikan tapi kayak lebih menjatuhkan, ngejudgement dan lain sebagainya, nah menurutku ya yang diperlu adalah tutup kuping sama tutup mata aja sih. Jadi lebih ke kita kan nggak bisa ngontrol perasaan orang. Misalnya Mas nih ngajar terus Mas Haji dan lain sebagainya, tapi kan
aku nggak tahu jadi ada masalah apa sebenarnya. Tapi kok akhirnya kok ngomong kayak gitu terus ya. Sadar nggak sih orang yang ngomong itu tuh sebenarnya nyakitin? Iya mas. Nah itu tau kan pengetahuan orang itu kan berdasarkan kayak pola asuh keluarganya udah beda satu, yang keduanya pola pendidikannya juga otomatis mempengaruhi pendidikannya sampai mana, terus lingkungannya. Nah itu jadinya semuanya itu ya berkesinambungan, gimana terbentuknya karakter orang itu ya dari itu semua. Biar gitu. menyatu Iya, jadinya kadang lingkungannya bagus, taruh lingkungan keluarganya bagus kan, lingkungan primernya sebenarnya pas lagi gabung sama teman-temannya dia ternyata apa kayak gitu kan, mempengaruhi juga kalau misalnya sering ketemu sama orang-orang tersebut kayak gitu. Nah ini mas, yang namanya apa ya bullying kan Indonesia itu termasuk negara yang bisa dikatakan peringkat teratas soal bullying itu mas. Enggak teratas juga sih mas, Ya, maksudnya tinggi gitu ya, tinggi kan, angka bullyingnya tinggi, ikut 5 besar itu sih. Iya. Cuman ada yang lebih tinggi lagi gitu kan ya. Biasanya kalau bullying itu tuh lebih di kota-kota besar sih mas ya, maksudnya di kota-kota yang mereka yang udah kayak stresnya itu yang lebih tinggi gitu loh. Nah kalau misalnya kita yang ada di masyarakat Jawa Timur di pedesaan gini sih, sementara ini belum ada kasus yang demikian. Memang kayak misalnya masih ada pengawasan dan lain sebagainya, jadi nggak terlalu yang greget banget. Cuman nggak tahu nih 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita bakal seperti apa kan gitu. Itu kembali ke itu lagi yang cyber bullying itu mas. Ya kan. Nah, kan gini sih, anak kecil zaman sekarang ya kan, lagi mas gini loh mas. Iya. Kalau ke zaman dahulu itu kan mungkin kan mainnya kan di halaman, entah itu pasir-pasiran, kelopot-kelopotan gitu. Motoriknya ya. Iya. Kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang kan sudah HP, mungkin dari kognitif sendiri kan berpengaruh itu mas. Itu kalau menurut Mas Haji ya, itu semacam itu pendidikan yang pas atau mungkin sudah tuntutan zaman mas? Jadi balik lagi ke yang tadi ya mas, kita kan masuk ke generasi Z ya. Nah generasi Z ini tuh yang ngebuat kayak misalnya kita itu lebih tanggap akan teknologi ya kan. Kalau sekarang sekolah aja pakai HP loh. Kalau dulu kita pakai bawa HP ke sekolah, diambil nggak? Disita atau diambilin nanti pas ambil rapot kayak gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, malah sekolahnya itu pakai HP. Nah itu yang ngebuat kalau misalnya kok gini loh, apa sih gimana ya ngejelasinnya, pokoknya kalau misalnya generasi Z ini tuh lebih tanggap akan teknologi. Itu satunya gitu ya. Nah teknologi ini tergantung dari pengawasan si orang tua. Kalau misalnya main HP itu tuh diawasi apa enggak, atau ya udah istilahnya orang tuanya kerja, yang penting anaknya diem kasih HP. Nah itu berarti salah atau enggak gitu kan? Nah jadi kalau misalnya kok mau anaknya seperti apa ya harusnya ketika main HP harus didampingi, nonton TV didampingi, dan diberi waktu, itu sih yang penting. Jadi kayak waktunya itu 1 hari itu megang gadget berapa jam. Berarti memanage gitu. Yes, balik lagi ke itu, manajemennya itu seperti apa lah. Kalau anak nangis bisanya diem pakai HP, nah itu berarti kan PR untuk bukan cuma orang tua tapi buat kita semua yang sekarang kita belum jadi orang tua, tapi kedepannya kan kita pasti bakal berkeluarga, bakal punya anak kan. Nah sekarang dipikirin juga gimana sih biar kita itu nantinya punya anak yang enggak kecanduan akan gadget. Itu. Oke. Berarti kan motoriknya kan kondisinya kan terganggu ya mas ya. Iya, otomatis. Nah, sekarang anak kecil aja udah pakai kacamata, penglihatannya kurang, sosialisasinya apa, diajak ngobrol orang tua juga kadang udah apa istilahnya kalau orang Jawa Timur pijet HP gitu ya. Kita kan dari paling kecil dari SD itu udah kayak gitu kan. Nah, itu sih yang bikin kita nih jadi itu PR kita semua sih sebenarnya. Tapi setiap perkembangan dan teknologi
semakin canggih itu ya otomatis ada dampak positif ada negatifnya, tergantung kita ini gimana lah. Buat browsing, buat belajar ya positif. Tapi kalau balik lagi belajarnya apa dulu nih? ya. Lebih kayak gitu sih. Ya. Ya, apalagi anu cewek masnya. Baliknya ke situ lagi ya. Iya. Soal harapan mas, ini kan dari Mas Haji sendiri ya mas ya, dari kecil sampai besar kan hidup di Jolotigo Ya. iya kan. Iya kan. Perubahan apa yang menurut Mas Haji ini yang paling melaju paling pesat di Jolotigo ini? Sebelumnya sih apa ya istilahnya ya, ketika kok ada temen yang bilang kalau sekarang Jolotigo punya media Jolotigo sendiri ya, kayak tepuk tangan. itu udah keren banget gitu loh, itu kayak perlu diapresiasi gitu kan ya. Akhirnya ada loh pemuda-pemudi Jolotigo yang kalau misalnya kita lihat bareng-bareng di channel YouTube-nya itu sumpah bikin ngakak. Itu bikin hiburan tersendiri sih kalau misalnya malam-malam nonton YouTube gitu ya. Itu udah media Jolotigo itu satu yang apa ya istilahnya, kita yang ada di pelosok gunung pun punya loh sekarang punya media sendiri. Itu udah yang satu hal yang kemajuan yang sebenarnya harusnya diapresiasi sama ya pemerintah desa lah atau apa semua gitu kalangan ya, ya, semua kalangan yang terdepan di Jolotigo itu gimana gitu kan, media Jolotigo. Yang keduanya apa ya, dulu itu kalau belajar kita tuh selalu kesusahan, apalagi yang di sini ya. Listrik aja masuk ke sini kan belum lama tau. Jadi intinya dulu itu kalau belajar malam-malam agak susah gitu kan. Nah, medianya kita kalau apa ya, harapan saya tuh dari dulu banget gitu ya, Jolotigo tuh kalau bisa ada perpustakaan, kita bisa kayak kumpul di situ yang diskusi. Kayak ada tuh gedung-gedung kosong di bangunan kosong di Jolotigo yang bisa dimanfaatin jadi itu. Terus apalagi ya pemuda-pemudinya, kita tuh pengen ada satu wadah seni, pengennya tuh seni kan ya, terus kesenian gitu. Kata misalnya kita di Jawa ya, ada gamelan, ada apa yang sekiranya itu kita anak muda yang akhirnya melestarikan budaya kita. Kayak sekarang lagi heboh banget kan ini kebaya Malaysia, didaftarin Malaysia sama negara ASEAN lain. Indonesia nya nggak ikut-ikutan gitu. Padahal setahu saya kebaya dari Indonesia dong. Nah itu yang nyebabin kayak ayo sih bu kita tuh ada wadah misalnya kayak Karang Taruna diaktifin lagi atau apa ya gitu. Jadi banyak banget sih itunya. Intinya anak-anak kecil itu yang sekarang generasi yang baru itu tahu kalau kita itu berbudaya, kita punya budaya. Yang Mas Haji baru saja dikatakan soal perpustakaan dan ya membuat ekosistem yang gimana ya untuk perkumpulan anak muda. Nah, dan di situ untuk lahan diskusi ya mas ya, bagus sekali ya mas. Pinginnya gitu, cuman nggak tahu ini ya, semoga ada jalan, semoga setelah ini ada ditonton dan ada yang mau memfasilitasi kita semua biar kita tuh gemar membaca, nggak baca di HP tok tapi beneran buku secara fisik kayak gitu sih. Aku pengennya gitu, tapi ya semoga lah. Dan face to face nya itu dapat ya mas. Benar sosialisasinya sih. Nah, sekarang semuanya online sih mas, bimbel aja online gitu kan. Sebenarnya mengucapkan matur nuwun mas. Matur thank you juga. Apalagi ini kan saya dan para tim ya mas ya, sudah ngerepotin panjenengan. Iya, gak apa-apa. Dan mungkin lain kali sharing-sharing lagi mas. Siap, kapan ada waktu siap. Matur nuwun ya mas. Iya siap. Oke, para penonton, baru saja apa yang saya dan Mas Aji obrolin, bila mana ada kesalahan kata yang kurang pas, ketidaksopan santunnya masih rendah, saya dan Mas Aji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu apa mas? Subscribe mas. Oh iya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Subscribe itu biar kita semangat. Iya. Biar semangat konten. Ditonton juga mas. Ditonton, di share juga ya. Iya. Like-nya. Di komen. Iya, komen.
Di komen ya Mas ya. Siap. Cukup sekian dari saya dan Mas Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Mas, wabarakatuh.